Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati guru saya Ustaz Idris, ya, saya belajar fikih. Saya juga sebenarnya malu Pak, tapi saya belajar. Insyaallah kalau mungkin saya salah, saya luruskan. Sebelum saya melanjutkan, kalau tidak kenal tidak akan sayang, ya. Jadi saya akan mengenalkan dulu diri saya. Walaupun Bapak semua sudah banyak mengenal, sudah tahu, tapi kalau tidak kenal tak sayang. Sehingga kita akan lebih jelas lagi, Pak. Yang pertama, saya mohon maaf, mungkin saya di sini bukan untuk menggurui atau mengasihkan suatu pelajaran atau materi, cuman kita mengingat kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu dulu nih siapa sih yang memberikan. Saya sekolah dari dulu TK nggak ada Pak ya, TK nggak ada, langsung ke SD. Lalu setelah SD biasa kita sama-sama ke SMP. Namun kalau di kampung di daerah Bogor itu biasanya ada madrasah Pak. Jadi kita setelah pulang sekolah, kita sekolah lagi dari jam 1 pada zuhur sampai asar. Keluar fokus. Lalu saya setelah SMP saya masuk STM. Sebenarnya orang teknik mungkin ya, bukan ustadz saya nih. Jadi nanti supaya lebih jelas lagi enak. Saya sekolah di STM, walaupun tidak secanggih yang teknisi yang lain. Saya ambil jurusan listrik. Ya. Nah, stop dari situ saya kerja. Karena kita wajib tolakul ilmi, ya, saya tetap belajar dari manapun, dalam arti akhirnya saya masuk ke Mahat Pak, Mahat Asyukuriyah yang ada di Cipondoh. Nah alhamdulillah itu sebenarnya untuk pribadi saja, saya karena kekurangan, cuman kebanyakan saya dididik dari orang tua saya. Orang tua saya 100% lah, dalam arti didikan pondok lah, pondokan pesantren yang ada di daerah Sukabumi. Sehingga jelas saya dididik saja sama orang tua, dari tauhidnya, dari akidahnya, dari semua tata cara beribadah. Sehingga untuk bekal pribadi saya alhamdulillah. Sehingga biasa cari maisah ke Tangerang. Nah saya di Tangerang, bagaimana karena kita selaku umat yang percaya kepada Allah, saya hanya rajin saja Pak, gitu kan. Rajin setiap waktu ke masjid gitu kan. Sehingga masyarakat lingkungan itu tiba-tiba anak-anak langsung dimasukin ke rumah saya gitu. Saya bilang sih tidak bisa apa-apa Pak Bu, enggak, anak saya supaya bisa ngaji gitu. Cuman saya berpikir, apakah ini Allah? Karena lagi-lagi ketika saya belajar mungkin sama Ustaz Idris, tidak ada yang hal gitu kan. Segala sesuatu adalah Allah gitu kan. Allah yang memberikan, makanya dengan izin Allah luar biasa Pak. Saya cerita dulu supaya nanti Bapak paham tentang diri saya gitu. Sehingga yang luar biasa, kalau di Cikande itu luas tanahnya 60 rumah gitu. Ya. Sehingga saya dengan izin Allah juga lagi-lagi saya izin ke developer, ada di depan tanah kosong. Tanah kosong saya buat. Ketika diizin, pertama tidak dikasih izin. Kalau saya paksa gitu, saya orangnya suka paksa Pak gitu. Dengan RT-nya gitu kan, saya nggak berani kalau gitu. Alhamdulillah diizinkan, saya ambil 17 meter, luasnya 6 meter. Saya bikin 3 ruangan. Bingung lagi Pak saya, kemana cara bangunnya
ini ruangan yang sudah tanah kasih. Sehingga saya buat proposal dengan kemampuan saya datangi orang-orang yang punya. Alhamdulillah Pak, berdiri separuh bata, atasnya saya kasih kayu yang limbah tuh Pak, yang tipis-tipis. Lalu dapat saya proposal itu 4 juta saya. Lalu saya minta bantuan masyarakat wilayah situ, bantu berdirilah Pak. Apa yang terjadi, saya waktu itu kerja shift 2 Pak. Shift 2 dengan kondisi yang ngaji itu lebih banyak Pak. Saya hampir 80 anak. Ya, tapi alhamdulillah ada yang bantu karena saya kena shift. Sehingga terjadi panjang perjalanan. Allah juga memberikan izin lagi, dalam arti saya harus pindah ke sini. Saya tinggal tuh Pak. Nah, ketika saya silaturahim ke daerah Cikande, apa yang terjadi? Sekarang sudah dibuat Pak, dibuat majlis taklim, sudah dibeli. Sudah dibeli sama RT situ, warga situ. Alhamdulillah Pak. Jadi kayak bentuk majlis taklim lah musola. Nah, lagi-lagi ketika saya belajar, saya bertanya, kalau kebenaran paman saya guru gitu kan, paman bagaimana sih kalau mengajar itu? Dia bilang seperti kamu, bagaimana ketika kamu ngaji belajar gitu, dari ya sekemampuan kamu. Ya, lagi-lagi mungkin Allah tetap memberikan jalan Pak ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan waktu yang kita sisihkan untuk masyarakat luar biasa Pak. Kebanyakan juga dari kampung yang belajar sebenarnya gitu. Habis itulah saya juga harus belajar lagi. Alhamdulillah saya belajar lagi sekemampuan, tapi saya mungkin tidak semahir. Saya mungkin tidak bisa seperti guru-guru yang di sini baca kitab gitu kan. Tapi saya belajar. Nah, pada malam hari inilah saya akan menyampaikan karena Islam itu luas Pak ya, di samping tauhidnya, fikihnya, ada akhlaknya gitu. Pernah juga kita belajar mungkin bapak-bapak, ada yang dinamakan akhlak akidah. Akhlak lalu akidahnya. Nah, saya sedikit akan menyampaikan. Sebenarnya saya sudah sampaikan kepada ketua, janganlah ketua, lebih baik cari yang di luar lah. Saya hanya sebagai RT saja gitu kan. Hanya sebagai membimbing masyarakat saja, sehingga kita bisa. Tapi lagi-lagi Pak Ketua sudah mengumumkan gitu kan, malam Senin pengajian, minggu sekarang Ustaz Muslim. Sekarang saya dengan apa boleh buat, mungkin Allah juga ya berkehendak. Ya, saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan tidak pas atau menyimpang, mohon diluruskan Pak. Kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Bapak dengar mungkin ya, ada sebuah hadis, innama bu'istu li'utamim makarimal akhlak gitu kan. Jadi sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Saya akan menyampaikan ketika saya belajar ada akhlak. Karena akhlak di sini adalah perlu sebuah sistem yang saya ketahui Pak ya. Sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia, tingkah laku di muka bumi ini, itu perlu gitu. Sehingga bagaimana kalau kita lagi-lagi uswatun, kita sebagai uswah teladan kita Rasulullah, baik dari sejarah, tarikhnya, ya kan. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah tolong saya berikan suatu pelajaran supaya saya masuk surga gitu kan, kalau bahasa saya gitu. Supaya saya masuk, apa kata Rasul? Lah tadoh gitu. Janganlah kamu marah gitu. Nah, janganlah kamu marah. Jadi sistem inilah yang tersebut adalah merupakan suatu ajaran Islam yang harus kita pelajari gitu. Yang harus kita pelajari. Karena bagaimana ketika Rasulullah yang luar biasa, tapi kita mungkin bisa mengambil pelajarannya
sedikit walaupun bagaimana caranya kita tetap, karena tauladan kita adalah Rasulullah SAW. Nah, inilah pola pikir kita yang harus kita terapkan baik untuk diri kita mungkin ya, karena akhlak itu luar biasa. Ketika kita menyampaikan sesuatu, misalnya kan, ketika kita mungkin di lingkungan keluarga saja, gitu kan. Kalau kita misalnya di lingkungan keluarga saya, mungkin di rumah, saya kadang-kadang tidak bisa mukul saja sama anak, gitu kan. Kadang-kadang saya berpikir apakah ini akhlak bagus atau tidak, gitu kan. Itu yang saya dapati ketika saya baca. Mungkin Bapak juga sudah banyak akhlak itu di Ihya, Pak ya, di Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Pak ya? Akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah, ya, dengan senang dan mudah tanpa apa? Spontanitas, gitu kan. Jadi akhlak itu luar biasa. Ada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Pak ya. Itu kita bisa ambil di situ ada akhlak yang luar biasa. Dia seorang mengembala domba, Pak ya, di zaman Khalifah Abdul Aziz itu. Sebenarnya Khalifah ini ingin mencoba ya sejauh mana nih anak yang mengembala ini, sejauh mana kejujurannya, gitu kan. Sejauh mana kejujurannya. Lalu kata Khalifah ini, nah, bagaimana domba ini saya beli? Kan, domba ini saya beli satu saja. Lalu apa jawab anak ini? Ini bukan milik saya, ini milik majikan saya. Tapi tetap Khalifah ini ingin mencoba sejauh mana. Dia coba lagi. Kan bahasa saya mungkin yang punya kan tidak tahu, gitu. Majikan kamu kan tidak tahu. Jual saja. Saya perlu nih domba satu saja. Apa jawaban anak pengembala ini? Betul, majikan saya tidak mengetahui, gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Luar biasa. Itu kemuliaan akhlak, gitu kan. Spontanitas. Ya kalau dia mau jual, karena domba itu banyak. Itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, maka pernah Rasulullah, saya lupa riwayat hadisnya, Pak ya. Makanya kata Rasulullah begini, yang artinya kebaikan adalah apa-apa yang kamu lakukan membuat hatimu tenang, ya. Jadi kebaikan adalah apa-apa yang kamu lakukan membuat hatimu tenang, sedangkan kejahatan adalah bila mana hal-hal yang kamu lakukan membuat hatimu gelisah. Jadi luar biasa. Akhlak juga termasuk adab, Pak ya. Makanya ada dari Imam Malik rahimahumullah. Saya pernah suka baca-baca buku. Kalau saya mungkin nggak kitab, ya. Mungkin kalau yang kitab Ustaz Idris, Ustaz Manar, saya buku, gitu. Buku yang sudah banyak diterjemahkannya. Dia berkata kepada seorang anak muda, dia bilang, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu, katanya. Jadi sebelum mereka katakan sebelum kita belajar ilmu, mungkin ya ilmu yang lain, jadi adabnya dulu. Apalagi kalau kita lihat mungkin di zaman, makanya dalam kalangan anak santri itu ada kitab Ta'limut Ta'lim, ya Ustaz ya. Jadi tentang bagaimana adab terhadap guru. Tapi kita lihat pada konteks zaman sekarang, Pak, gitu kan. Kadang-kadang tidak ada batasan. Padahal keberkahan ilmu, ya, keberkahan ilmu adalah dia takzim, dia kepada guru, gitu kan.
dia hormat kepada guru. Di situ akan timbul keberkahan, gitu kan. Nah, tapi di situ juga harus kita perhatikan. Tapi kondisi pada saat ini, gitu kan. Kalau dulu ketika kita ketemu guru kita ngumpet gitu bahasanya kan, kita saking malunya, saking luar biasanya. Tapi kondisi pada saat sekarang bisa jadi akhlak ataupun pelajaran akhlak gitu kan belum dipelajari ataupun tidak ada. Makanya yuk kita sama-sama, kita dengan niat yang ketua sampaikan, kita itu akan mendirikan suatu pendidikan, ya. Kita niatkan, kita kuatkan, kata kita nanti kita ada materi akhlak gitu kan, karena luar biasa yang harus betul-betul kita jaga.